Oke ya, kita mulai aja kuliah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Bro. warahmatullahi Yang Pak, wabarakatuh. Yang Bapak. Oke, pada episode kali ini, ya kan, kita akan sedikit membuka wawasan teman-teman ya tentang perkembangan hortikultura yang di Indonesia maupun di dunia. Dan arti penting dan bagaimana cara pemanfaatannya. Nah, oke, sebelum masuk ke sana, tanaman horti itu dibagi jadi berapa bagian sih? Mungkin ada yang bisa bantu? 3 Pak. Apa aja tuh? Tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman hias. Oke, kata Nasrulan ada 3, buah, sayuran, sama hias. Nah, mungkin ada yang mau memiliki pendapat lain? Mungkin tanaman obat mungkin, Pak. Oke, ada tanaman obat. Mungkin ada pendapat lain? Berarti ada 4 ya, Dimas ya? Ada 4 berarti ya? Ya, tadi kan ditambahin sama Dimas Agung, ada obat, terus Nasrulan tadi ada buah, tanaman hias, sama tanaman sayuran. Nah, oke. Mungkin hanya 4 ya, teman-teman, atau sependapat semua? Nah, oke, nanti kita lihat lah ya. Jadi peluang ya dan tantangan, oke, dalam membudidayakan tanaman horti ya. Ini kita ambil contoh studi kasusnya itu yang ada di Indonesia. Kita memiliki peluang ya kan. Pengembangan hortikulturanya sangat baik ya. Baik itu di dataran rendah ya, oke. Mungkin ada kategori ya, dataran rendah, dataran sedang ya, nanti ada dataran tinggi. Nah, di mana dataran rendah itu 0 sampai 500 ya. Terus 500 sampai 1000 itu di kategori dataran sedang. Terus 1100 ke atas itu dia dikategorikan dataran tinggi. Nah, dia memiliki hortikultura yang baik. Nah, bisa kita tanam cabai di dataran rendah, bisa kita tanam cabai di dataran sedang, menengah, dan bisa kita tanam cabai di dataran tinggi. Nah, oke. Di Indonesia juga ya, yang termasuk negara khatulistiwa ya, negara tropis dengan wilayahnya yang cukup luas ya. Sebenarnya luas lautnya lebih luas daripada luas daratan. Terus kemudian peluang berikutnya adalah variasi agroklimat yang sangat tinggi ya. Di mana kita bisa memusim buah, sayur, bunga dapat sepanjang tahun. Nah, di agroklimat ini khususnya baik itu tanaman horti atau tanaman yang lainnya ya, ini sangat mempengaruhi. Jadi agroklimat itu apa aja nih teman-teman ya? Ada hujan ya kan? Ada panas matahari biasanya berhubungan dengan suhu dan kelembaban udara. Nah, itu sangat sekali mempengaruhi ya, mempengaruhi tanaman budidaya termasuk tanaman hortikultura. Nah, dia sangat mempengaruhi sekali. Oke. Hortikultura memiliki kelompok komoditas yang penting dan strategis karena merupakan kebutuhan pokok dari manusia. Ya, tadi ya tanaman sayur, buah. Nah, konsumsi skala rumah tangganya
itu bisa sampai 16%. Nah, semakin peluangnya berikutnya adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan dari masyarakat. Akan tetapi nanti kita bisa lihat ya tantangannya ya. Oke. Zaman sekarang jumlah penduduknya makin lama makin meningkat, tetapi luas lahannya, oke, nanti kita bisa lihat ke belakang, tapi disinggung sedikit dulu di depan. Luas lahannya makin lama makin terbatas ya. Karena dibangun untuk tempat tinggal manusia, untuk hiburan ya, untuk sebagai sarana hiburan. Nah, makanya sekarang sudah banyak ya menanam tanaman yang sudah tidak menggunakan tanah. Nah, kalau di negara-negara sana, yang negara 4 musim sana, itu banyak yang menanam tanaman-tanaman horti. Ya, nanti kita bisa lihat, itu nanamnya di bawah rumah. Ya. Jadi mereka bikin lorong, nanti teman-teman bisa lihat sendiri YouTube-nya. Mereka teman-teman gali lubang, nah mereka menanam ya sepanjang tahun, biasanya tanaman yang lama, tanaman seperti kentang ya sebagai makanan pokoknya orang negara 4 musim. Nah, mereka bisa menanam kentang di sana. Nah, itu nanti akan kita masalah jadi tantangannya. Nah, kita di sini berdiskusi tentang peluangnya dulu. Jadi peluang yang ada di pasar dalam negeri ya komoditas hortikultura diharapkan akan semakin meningkat. Kenapa? Karena peningkatan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan, peningkatan adanya timbulnya kesadaran gizi dari masyarakat. Nah, di tanaman horti nanti ada di MK lain, itu nilai gizinya baik itu sayuran, buah ya, itu dibutuhkan sama tubuh kita. Nah, peningkatan kebutuhan komoditas horti juga ditunjang oleh yang pertama itu ada perkembangan sektor industri pariwisata. Kemudian peningkatan dari ekspor juga. Jadi selain kita tanam untuk negara kita, kalau misalkan kita tanam horti berlebih ya, nanti bisa kita ekspor. Oke, mungkin ada yang tahu yang nanam hortinya berlebih di Indonesia diekspor ke luar negeri. Nah, terus kemudian kebutuhan buah dan sayur di Indonesia ya itu mencapai 32 kilogram per kapita per tahun dan sayurnya itu mencapai 3 ya pada zaman dahulu ya 22 per kilogram per sayur. Nah ini ya tantangannya ya. Tantangan tanam hortikultura. Tadi kita bicara jadi peluang-peluang bisnis ya. Peluang-peluang bisnis termasuk yang dikembangbiakan sama Pak Fatur, yaitu kan salah satu penggerak ya pembudidaya tanaman horti. Jadi pas Fatur melihat di sana ya, kalau misalkan teman-teman suka juga baca-baca jurnal, suka-suka juga membaca-baca karya tulis atau skripsinya sekakak tingkat. Nah, banyak sekali peluang-peluang yang bisa diambil teman-teman. Apalagi yang suka membaca dari agribisnis. Nah, skripsinya agribisnis. Dilihat peluang-peluang tanaman horti apa aja sih yang masih ada. Nah, salah satunya hidroponik. Terus sudah ya yang ada yang sedang apa namanya viral. Oke, yang sedang viral itu yang ada di Juata Intraka ya yang orang nanam semangka, orang nanam melon. Nah, itu mulai pengembangan
ke arah sana. Jadi masih sangat luas sekali nih pengembangan tanaman horti ini. Nah, makanya disarankan ya kan lebih baik hayu kita sama-sama ya kan mengembangkan tanah kita ya kan. Nah, untuk menjadikan tanah ini lebih produktif lagi. Dengan teman-teman belajar teori ya kan, terus membaca, nah mendengarkan kata yang lebih dulu tahu belajar. Nah, nanti teman-teman bisa kembangin di daerah masing-masing. Mungkin ada yang di Nunukan kah, mungkin ada yang di Juata kah, mungkin ada yang di Sebatik kah, dan yang lainnya, ya kan, di Malinau, KTT, Tanjung. Nah, itu teman-teman pulang lulus jadi sarjana, teman-teman bisa mengembangkan budidaya baik itu horti, pangan maupun perkebunan. Nah, selain itu, selain ada peluang, oke, kita juga punya yang namanya tantangan. Oke. Kita juga ada punya yang namanya tantangan. Jadi, tantangan di era globalisasi saat ini ya kan, sekalian menjadi peluang, juga ada ancaman. Ancamannya salah satunya ada persaingan dengan negara lain. Jadi, kita bukan yang negara yang nanam misalkan pakcoy, misalkan bayam ya kan, tapi ada Malaysia dan lain-lainnya. Ya bisa Singapura, Thailand ya kan, yang menanam tanaman horti. Nah, begitu juga sama buah. Ya. Ada durian yang terkenal dari Thailand. Nah, begitu juga di Indonesia. Nah, itu juga ada durian dari Thailand, biasanya durian montong. Nah, kalau di Indonesia biasanya yang dari Medan, durian Petruk, ya kan, kalau tidak salah. Nah, itu yang merupakan yang terkenal. Jadi ini sebagai ancaman juga nih. Kita ada persaingan ya. Persaingan kita harus lebih baik ya dari negara-negara penghasil, misalkan buah-buah yang memiliki kemiripan tadi kayak durian, alpukat, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, itu adanya rendahnya daya saing sektor pertanian di Indonesia, karena ya kan semakin lama semakin sempit tadi lahannya kan, karena sudah banyak manusia akhirnya mulai dibangun ya kan buat tempat tinggal, buat tempat hiburan, jadi untuk manusia. Kemudian yang kedua, tidak efisiennya usaha tani. Nah, sampai zaman sekarang usaha taninya ini belum sama sekali efisien. Jadi masih sebagai tantangan. Kemudian yang ketiga, iklim suhu yang kurang kondusif. Nah, oke. Serta ketergantungan yang alam masih tinggi. Nah, ini yang masih menjadi tantangan kita. Oke, apalagi kita ya semasuk negara yang beda nih. Tarakan negara beda, kita jam sekarang hujan, 5 menit kemudian panas terik. Nah, itu akan sangat berpengaruh terhadap produksi khususnya tanaman hortikultura yang panennya cuma sebentar-sebentar. Ya kan? Nah, tiba-tiba hujan, 10 menit kemudian tiba-tiba panas. Nah, akan menimbulkan masalah baru seperti hama baru, penyakit baru, tanaman layu. Nah, kemudian permasalahan yang menonjol ya kan di Indonesia adalah pengembangan hortikultura di Indonesia adalah produktivitasnya yang sangat rendah. Jadi produktivitas rendah itu kemampuan ya belum meratanya kemampuan petani untuk mengelola tanaman horti. Mungkin yang sudah difasilitasi ya kan, baik itu sama negara, baik itu sama daerah, ya kan,
baik itu sama ketua kelompoknya. Nah, itu kemungkinan memiliki produktivitas yang tinggi jika dibandingkan yang tidak memiliki fasilitas. Nah, fasilitasnya bisa uang, bisa ilmu pengetahuan, ya kan, bisa alat dan yang lainnya. Nah, penyebab ya tadi ya, rendahnya produktivitas itu yang pertama itu ada pola usaha tani yang kecil, mutu bibit yang rendah yang ditunjang oleh keragaman jenis dan varietas, serta rendahnya penerapan teknologi budidaya. Nah, ini yang kita sampai sekarang 2022 ini masih teknologinya masih sangat ketinggalan ya dari negara-negara lainnya. Nah, oke. Pengelolaan hortikultura yang berkelanjutan. Nah, ini yang diharapkan nih, teman-teman. Dengan kita sharing, diskusi ya kan. Nanti ada permasalahan apa di daerahnya masing-masing. Nah, ini yang diharapkan, pengelolaan hortikultura yang berkelanjutan. Kita punya pertama yang dilihat adalah peluang dulu. Nah, apa sih ini? Nah, yang mau dikembangkan misalkan di daerah mana namanya, batik kah atau nunukan kah atau KTT kah atau bulungan kah atau malino kah, dia punya misalkan ada durian. Durian yang bisa buahnya itu enak sekali, bijinya kecil, dagingnya gemuk ya kan. Nah, itu bisa dikembangkan, melihat peluangnya, wah ini bagus nih. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita membudidayakan ya produksinya supaya lebih minimal produksinya setiap tahunnya sama dengan tahun sebelumnya. Nah, teman-teman bisa belajar selama kuliah, ya kan, mencari sumber informasi. Nah, pas yang teman-teman lulus, teman-teman selesai, ya kan, nah, teman-teman pulang, balik kampung, balik kandang. Nah, teman-teman bisa mengembangkan si durian tersebut. Itu salah satu contohnya ya, pengolahan horti yang berkelanjutan. Jadi arah produksinya untuk mencukupi kebutuhan pasar dalam negeri termasuk agroindustri serta memenuhi kebutuhan pasar luar negeri. Nah, untuk mencapai itu perlu ada sistem budidaya hortikultura yang baik serta penggunaan teknologi yang tepat dan berwawasan lingkungan. Jadi kita menggunakan ya contoh, kita menggunakan teknologi canggih tapi itu tidak tepat ya kan. Nah, juga tidak akan menghasilkan yang hasil yang maksimal dan harus ya kalau misalkan yang berkelanjutan itu harus berwawasan lingkungan. Jadi lingkungan contoh penggunaan ya kan pupuk kimia, penggunaan pestisida kimia lebih baik dikurangi atau kalau bisa dihilangkan. Nah, teknologi ya yang berorientasi pencapaian target produksi dengan memasukkan semakin banyak dan meningkat. Contohnya sudah banyak ya pemulia-pemulia tanaman yang bikin bibit unggul, pupuk buatan, pestisida atau ZPT. Nah, kemudian dampak dari positifnya adalah peningkatan produksi. Kemudian dampak negatifnya adalah bagi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Beberapa dampak negatif ya, penggunaan pupuk buatan akan tadi ya saya sudah cerita sedikit mencemari air dan kesuburan tanah yang teman-teman berikan pupuk bahan kimia tersebut atau pupuk buatan tersebut. Dan kemudian kalau menggunakan pestisida, ya, si hama, si penyakit ada kemungkinan bisa menyebabkan
konsisten atau dengan kata lain lebih kebal. Nah, jadi jangan tahu-tahu nih ada hama ini semprot ya kan. Nah, lebih baik kita pakai mekanik dulu, manual dulu. Nah, kalau misalkan jumlahnya sedikit, oke, jumlahnya sedikit ya lebih baik kita manual dulu. Nah, kalau skalanya sudah besar, nah yang sudah tidak bisa atasi dengan mekanik, kita baru menggunakan pestisida. Tapi pestisidanya, penyemprotannya nanti kita bisa praktek ya di semester 6 di pestisida dan teknik aplikasi diajarkan nanti. Nah, nanti teman-teman bisa melihat bagaimana sih cara penyemprotan pestisida yang baik untuk tanaman, ya kan, untuk tanah dan bisa mematikan hama dan penyakit. Oke, yang C adalah pertanian intensif berperan dalam proses pemanisan global. Nah, ini atau biasanya menggunakan rumah kaca nih ya. Nah, upaya untuk mengatasi dampak negatif dari bisa menggunakan praktek pertanian organik. Nah, praktek pertanian organik yaitu pertanian berwawasan lingkungan. Oke. Terus kemudian memadukan berbagai cara pergiliran tanaman seperti tumpang sari, penggunaan sisa bahan organik ya kan, serta pengendalian hama terpadu dengan cara mengoptimalkan cara pengendalian menggunakan biologis. Jadi peran kita nih ya sebagai akademisi perguruan tinggi dalam pengembangan hortikultura khususnya melalui Tridharma ya kan. Nah, lulusan ya kan teman-teman itu akan menjadi pengantar teknologi atau penyuluh di tanaman hortikultura. Kemudian pendidik hortikultura juga bisa mendidik ya hortikultura di tingkat diploma maupun SLTA. Terus kemudian bisa menjadi asisten peneliti hortikultura yang tangguh. Nah, di bidang penelitian ya, bagi teman-teman nanti yang mau skripsi di bidang penelitian ya kan, itu juga bisa teman-teman menerapkan teknologi pertanian seperti rekayasa genetik. Nah, yang mau main genetik, pemulihan, perbaikan mutu beberapa jenis tanaman horti, terus kemudian diversifikasi produk tumbuhan horti, terus kemudian peningkatan efisiensi produk dan standar mutu. Nah, terus kemudian rekayasa rancang bangun, pengujian alat ya kan dan mesin di tanaman horti. Untuk ya kan biasanya konstruksi greenhouse, pengendalian suhu, penanganan produk segar dan pengemasan hasil. Nah, banyak sekali teman-teman. Jadi terbuang kesempatan teman-teman mengembangkan di dunia hortikultura. Jadi penelitian hortikultura jadi sarana dan prasarana juga. Nah, sistem produksi, penyimpanan, distribusi alat dan horti, kemudian penelitian sumber daya alam dan lingkungan ya, pemanfaatan dari lahan marginal ya yang seperti di tempat kita ini termasuk lahan marginal. Terus kemudian penggunaan pestisida yang harus bijaksana. Terus kemudian konservasi, karakteristik, evaluasi dan pemanfaatan plasma nutfah. Penelitian sumber daya manusia, pengkajian dan kinerja perdagangan menyelenggarakan usaha tani. Penelitian kebijaksanaan dan kelembagaan, pengkajian sistem intensif, pengkajian masalah paten, pengkajian pembinaan, pengawasan dan sertifikasi dari benih. Nah, kemudian penelitian juga ya kan hasil-hasil penelitian yang ada di perguruan tinggi ya itu bisa menjadi ya acuan fasilitas di
perguruan tinggi itu berada. Nah, oke, itu untuk tanaman hortikultura. Mungkin dari